Ya, kita kan tahu kita amal diterima itu ikhlas, tahu, ngerti. Tapi kita apakah sudah merasakan ikhlas itu sendiri apa belum? Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tegas al ikhlasu tarkul ikhlas fil ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan Alam Hikmah yang saya taati, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Langsung saja mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang Imam Mujahadah yang saya taati. Hadirin, dalam dawuh sering didawuhkan, ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Dawuh ini mengingatkan kita disuruh oleh Allah, diperintah bertakwa dan beramal untuk hari esok, untuk memperhatikan setiap jiwa persiapan apa ketika kita pulang di hari esok. Arti hari esok, mata qaddamat lighad, itu nanti ketika kita pulang ke alam akhirat. Ya. Oleh karena itu kita ngaji upaya yang sungguh-sungguh, baik itu urusan akliyah, urusan syariat, dan urusan jiwa atau kolbun. Nah, ini harus diupayakan.
Jangan hanya sekedar kula panjang ngaji urusan syariat. Tapi urusan kolbu itu harus diupayakan. Sebab setinggi-tinggi amal lahir, jenengan ngamal amal lahir, beramal dengan banyak, wis toh sak tinggi-tinggi nih. Dan setinggi-tinggi ilmu yang kita lakukan. Ya, setinggi-tinggi ilmu yang kita miliki. Amalnya hebat, ilmunya sangat mumpuni, boleh disebut orang yang paling alim, alamah, ya. Tetap ujungnya itu tergantung kolbu, tergantung hati. Kalau hatinya itu baik, semuanya jadi baik. Tapi kalau hatinya ini tidak baik, semua akan rusak. Jadi ini perlu diperhatikan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari ini, ya ketika kita pulang, tidak ada manfaatnya sama sekali. Malun, harta benda. Harta benda itu yang kita miliki. Apa itu berupa pangkat, la yanfa', gak manfaat. Apakah itu berupa mal, harta benda, tidak manfaat. Atau berupa predikat, apa itu disebut orang alim, kula panjang sebut abah, ono sing nyebut kiai, dan sebagainya nyebut ustadz, tidak ada manfaatnya. Ada yang disebut si ahli sedekah, kan manfaat. Di hari itu, di hari ini kata Allah. Wala banun, dan juga anak-anak kita. Anak didik, anak santri, anak kandung, anak-anak yang kita perjuangkan tidak ada manfaat. Terus bagaimana? Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan itu semua bisa diterima oleh Allah manfaat. Syaratnya ilaman atallaha, melainkan siapa yang madhep sowan kembali kepada Allah. Ketika roh dicabut itu, kita kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. Insya Allah kalau tidak salah. Dari sinilah kulon jenengan kita harus mencari, ya, mencari nutrisi batin, vitamin batin, mencari murabbi, pembimbing yang menuntun kita urusan batin agar hati kita ini selamat. Jangan sampai hati kita tidak selamat. Yang kemarin-kemarin disebut
Iktikot afdolu dzikri la ilaha illallah. Itu tidak boleh rusak. Ibarat berlian tidak boleh pecah. Dibawa kembali kepada Allah. Kalau sudah Allah lurus. Sampai Allah mengatakan, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Ini lurus, gak pecah. Tauhidnya tetap Allah. Dan tidaklah engkau melempar atau memanah. Ketika kita perang, memanah, membunuh. Ya. Ketika kalian memanah itu berarti perbuatan. Kalau mafhum mukhalafah, memanah perbuatan dengan alat panah, bekerja dengan alat-alat panjenengan untuk bekerja, mencari ilmu dengan kitab-kitab dan guru-guru, walakinnallaha roma, melainkan semua itu gerak-geriknya Allah. Allah lah. Jadi bernapas, Allah lah yang memberi. Nek diparingi sukses, Allah lah yang memberi sukses. Ini adalah qalbun salim. Dikaitkan afdolu dzikri, seutama-utamanya ingat adalah la ilaha illallah ketika bekerja, ketika hidup, ketika melaksanakan aktivitas, ketika ibadah, ketika berbuat baik. Illallah. Apa maksudnya? Semua itu kehendak Allah. Semua itu pertolongan Allah. Itu zikir yang baik, yang sempurna, yang afdol. Nah kita, la ilaha illallah sudah diwaca, bagus dibaca. Zikir fida 70.000. Ada yang membaca 100 kali tiap hari, itu sudah bagus. Kita upayakan dibaca, tapi kita harus mencari bagaimana praktek la ilaha illallah yang kita baca ini menjadi pengeterapan ada di dalam kolbu. Jadi rasa, itu ucapan dong. Tapi rasa. Ini adalah perjalanan lurus qalbun salim. Loh kalau sudah lurus, semua ada manfaatnya. Ketika kita punya harta, kita diberi oleh Allah kemampuan, itu ya harta. Diberi oleh Allah kekuatan, diberi oleh Allah dunia, diberi Allah ilmu, diberi Allah mampu dan kuat ibadah. Itu nilainya illallah. Jadi kita tidak punya apa-apa. Oh semua itu digerakkan, dikehendaki Allah. Ini namanya ilmu ma'rifatullah. Ilmu nih. Ilmu hakikat. Ilmu sesungguhnya itu dari Allah. Kalau ilmunya ibu, bapak, kita sudah ngaji kemana-mana. Bahkan disuruh membaca sudah kita baca. Ilmunya. Tinggal kita memiliki ilmu itu jadi perasaan hati, jadi iman yang menimbulkan ketakwaan. Tinggal ini yang kita cari. Ya, kita
tahu kita amal diterima itu ikhlas, tahu, ngerti. Tapi kita apakah sudah merasakan ikhlas itu sendiri apa belum? Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tegas al-ikhlasu tarkul ikhlas fil ikhlas. Jadi yang dikatakan ikhlas sesungguhnya itu dalam hati itu meninggalkan, membuang perasaan wis ikhlas itu. Kita kan masih merasa ikhlas. Merasa ibadah. Merasa mampu. Padahal yang dikatakan ikhlas itu tarkul ikhlas. Meninggalkan perasaan ikhlas. Kalau masih ada di hati kita, aku wis ikhlas. Aku umroh wis ikhlas, aku sholat berkali-kali di Masjidil Haram ikhlas. Kalau ada perasaan itu, kalau bahasa saya di alam hikmah, kalau belum dinolkan, kalau sudah nol, dinolkan lagi. Sehingga hanya perasaan sadar dari Allah. Itu ikhlas yang sesungguhnya. Tapi kalau ada perasaan ikhlas sopai, artinya kulon jenengan mung pinter ilmune ikhlas, tapi sesungguhnya belum ikhlas. Terus bunti, kulon jenengan sudah begitu atau belum? Kalau belum, ikhtiar. Dengan sungguh-sungguh. Makanya kita ngaji, itu ada disebut ngaji tasawuf. Ya. Apa sih ngaji tasawuf itu? Ngaji tasawuf itu ngaji tentang ilmu di mana untuk membersihkan kolbu. Coro-coro nih berseni hati, supaya hati ini bening, supaya hati ini tidak ada penyakit-penyakit yang saya sebut tadi. Sehingga ketika kita kembali kepada Allah, semua amal-amal itu kita kembalikan pada Allah, bisa manfaat. Allah sendiri mengatakan, man atallaha biqalbin salim. Ya. Kecuali orang yang datang kepada Allah, kembali kepada Allah, madhep kepada Allah, dipandang oleh Allah, hatinya selamat, selamat dari penyakit-penyakit, merasa aku wis ikhlas, aku wis khusuk, aku wis apik, ini kudu dibuang. Apa semudah itu? Tidak. Dan termasuk ada yang bertanya pada kami. Nah kalau gitu apa fungsinya sholawat wahidiyah dalam kehidupan ini? Kalau kami lihat, kita analisa. Sholawat wahidiyah sing panjang waca niku. Dan ilmu wahidiyah yang kita belajar dan praktek untuk mengeterapkan, memotong kesukaan nafsu itu. Kalau kita lihat proses awal membersihkan hati. Apa hubungannya dengan ayat tadi? Lah bagaimana kita bisa qalbun salim? Bagaimana hati kita bisa selamat? Kalau hati kita masih kotor, gitu. Maka dia diturunkan untuk membersihkan hati. Tazkiyatun nafsi. Roda
fi'ili wajibatun. Membersihkan hati yang kotor ini wajib untuk mencapai qalbun salim. Dengan bimbingan itu, jadi wakil dia, sholat wakil, untuk itu. Makanya jenengan yang sudah ngamalkan, tingkatkan. Alat pembersih hati. Tapi kita harus berpikir, apakah pengamal wakil dia seperti itu? Hatinya bersih. Bukan ada jaminan. Walaupun kita memegang perjuangan pembersihan jiwa, belum tentu kalau kita hasil bersih. Kalau kita tidak sungguh-sungguh sesuai dengan bimbingan murabbi kita. Pokok mujadah sing akeh, hati yang kotor tidak pernah dibersihkan. Bagaimana hati kita akan menjadi bersih? Bisa jadi saya dan panjenengan setelah ngamalkan pembersih hati berupa sholawat wahidiyah malah tambah kotor. Mengapa kotor? Karena merasa sudah bersih. Karena merasa punya pembersih. Sehingga dengan orang lain aku wis bersih. Daripada kalian dulu mengenal sholat wahid dan al-wahidah, isi apian aku ini tambah rusak ini. Makanya perlu ngaji, perlu pendalaman, tidak cukup. Kalau dibaca sudah bagus, kenapa? Karena sholawat, pembersih hatinya berupa sholawat, maka Rasul sebagai penuntun untuk pembersih jiwa itu selain ilmu-ilmu yang harus kita lakukan. Kalau sudah bersih bagaimana? Apa yang kita miliki? Harta, ilmu, apalagi ibadah, khusyuk, ridho yang kita miliki itu loh. Ikhlas, ini tidak ada perasaan aku. Dikembalikan yang ikhlas. Tarkul ikhlas, fil ikhlas, dibuang perasaan itu sehingga kapanpun gak iso ikhlas lek gak ditolong Gusti Allah. Ar-ridho, tarkul ridho, fil ridho. Yang dikatakan ridho tidak pernah merasa wis ridho, tidak pernah merasa sudah ridho kepada Allah, karena manusia kalau sudah ridho itu bukan dirinya, tapi itu pemberian dari Gusti Allah. Mulanya Rasul dalam salah satu hadisnya, tolong diingat-ingat, laisal iman bitamani wala bitahalli. Tidak dikatakan iman jika hanya angen-angen, lamunan, atau pengertian, bukan itu. Iman itu bukan lamunan, bukan angan-angan, bukan pengertian. Ngerti Allah Esa, ngerti Allah Tunggal, bukan hanya ngerti. Walakinnal iman mawaqqara fi qalbi. Akan tetapi iman itu adalah kesadaran dalam hati yang paling dalam. Sadar bahwa semua adalah Allah. Aku bisa ini karena Allah. Karena aku ciptaan, bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Ini ada di hati yang paling dalam. Mulane wajib. Untuk ilmu itu wajib. Lebih-lebih ilmu untuk mengenal Allah itu hukumnya wajib. Bahkan awal pertama kali yang diwajibkan oleh Allah, awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni.
Yang pertama kali diwajibkan oleh Allah bagi manusia adalah mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Dan bagaimana bisa mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya sedangkan hati kita masih kotor. Oleh karena itu bagi pengamal wahidiyah yang sholawat wahidiyah ini adalah alat pembersih hati. Kalau sudah hati kita bersih dengan ilmu-ilmu yang diberikan, yang berasal dari ilmu agama, ilmu yang dari Rasulullah, Al-Quran, hadis yang dibimbingkan, baru kita mengenal Allah sesuai dengan tujuan dan faedah sholawat wahidiyah untuk membersihkan hati. Dan kalau sudah bersih, ma'rifatullah. Ya, saya kira cukup. Mungkin ada yang bertanya, ada apa-apa. Moga-moga Allah meridhoi dan kita diberi kekuatan untuk bermujahadah, diberi kekuatan untuk lurus dalam perjuangan. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada aku di dalam hati kecuali tauhid kepada Allah. La ilaha illallah. Praktek, bukan hanya ucapan. Lakin cukup semanten. Moga-moga Allah meridhai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawab ini ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Yang pertama ini datangnya dari namanya Saudara Kim. Ngapunten, Abah mau tanya bagaimana caranya supaya kita dapat hidayah abadan bisa jadi santri pengamal yang diridhoi oleh beliau. Itu untuk satu-satu dulu. Ya. Terima kasih kepada saudara saya penanya. Intinya bagaimana kita mendapatkan ilmu-ilmu yang sudah kita terima dan kita mendapat ridho dari guru-guru kita, ulama-ulama kita khususnya yang membimbing ilmu ini, bukan saya loh ya. Beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu khususnya. Ini bagaimana? Intinya orang mendapat ridho khususnya dari Allah. Bersihkan dulu hati kita. Bersihkan dulu jiwa kita. Carilah alatnya. Alat untuk membersihkan jiwa. Ono Sunan Bonang ketika mendidik santrinya untuk membersihkan jiwa, itu dibimbing oleh beliau pembersihan jiwa. Terus supaya hati ini tetap bersih, pertahankan pergaulan. Kalau Sunan Bonang nyebut ono limo tombone ati. Kalau saya salah dilingo ya. Tombo ati limo perkara. Siji. Maca Quran angen-angen sak maknane. Ini nurut Sunan Bonang. Kita baca Qurannya saja kadang-kadang tidak bisa. Apalagi angen-angen sak maknane. Diupayakan ngaji. Nomor apa? Kelima itu apa? Maca Quran angen-angen sak maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono. Sedangkan kita sulit. Terus zikir wengi lakonono. Kita satu paket. Bengi gak iso tangi. Pemane zikir. Terus wong kang soleh kumpulono. Punya teman-teman yang soleh. Yang nomor 5 apa itu? Apa Mas Nuril? Ada 5 ya. Wong kang soleh kumpulono. Zikir bengi
salat wengi, maca Quran, weteng kudu luwe. Iya. Ini nurut Sunan Bonang. Yang pertama intinya bersenono ati. Yang punya alat mungkin lebih dekat karena punya guru. Karena semua guru torikoh dan lain-lain, guru hakikat itu pembersihan jiwa. Membersihkan dari sifat aku. Jadi si penanya mujahadah sesuai tuntunan guru. Ketika mujahadah koreksi diri kita. Wal tandur ma qaddamat li ghad. Setiap jiwa harus memikirkan, mempersiapkan untuk hari esok. Artinya aku nanti datang kepada Allah, mendapat ridhonya Allah, mendapat ridhonya semuanya termasuk guru yang membimbing. Bersihkan dulu hati kita. Yang punya alat khususnya yang diselawat lagi dia, mujahadah lakukan. Secara lahir wirid berupa amalannya diwaca sing tekun. Ya yang tekun. Kalau ingin bersih hatinya yang banyak. Ingat kepada Allah itu yang di mana-mana. Kalau Mbah Yai Mu'alif di mana-mana ada nilai sholawat, nilai mujahadah. Mengapa kok harus sholawat? Kalau di akhir zaman itu memakai sholawat. Sebelumnya itu ya memakai zikrullah. Karena dalam surat Al-Anfal ayat 33, ketika ya, apa sih kok maca selawat, kok ya Sayyidi, ya Rasulullah, inti sarinya selawat itu qalbun selawat. Kok Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim seterusnya. Karena Allah tidak akan mengazab orang yang ada sholawatnya di hati. Dan kelakuan Rasul. Tindakan Allah akan sayang dan tidak akan mengazab. Sekarang saya tanya, azab yang paling besar itu apa sih? Apa? Ada orang nanti ujungnya dimasukkan neraka. Neraka jahanam. Banyak neraka sakor. Justru azab terbesar di dunia ini sebelum kita di akhirat adalah azab siksa ketika Allah memutus hati kita kepada Allah. Ketika Allah memutus hubungan kita kepada Allah. Artinya apa? Allah mboten nyelametaken ati kula dengan pemutus itu. Ya, penanya. Walaupun kula jenengan kita mujahadah sebanyak mungkin, kalau pemutus yang ada di dalam jiwa manusia ini belum dijabut oleh Allah, malah dibiarkan, itu azab yang paling besar. Artinya kita putus dengan Allah. Alat pemutus itu adalah sifat keakuan. Diling-iling. Kok sifat keakuan? Karena Allah menyatakan innani anallahu la ilaha illa ana. Kalau Al-Quran bilang begitu, benar apa betul? Jelas benar Al-Quran. Allah berfirman, sesungguhnya aku innani anallah, akulah Allah. Kita merasa aku. Makanya orang merasa aku itu podo karo ngaku jadi Tuhan. Jangan-jangan kita sendiri ngaku jadi Tuhan. Aku wis mujahadah, aku wis api ilmu dhuwur, dia mengandalkan ada Tuhan-Tuhan lain. Itu. Ya. Jadi aku lek ono nempel di jero dodo putus kita. Karena Allah sendiri berfirman, innani anallahu
La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang mampu, tidak ada yang kuat, tidak ada yang mencipta, kecuali aku, kata Allah. Apa artinya pesan ini? Wahai hambaku, sudah jelas aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, maka jikalau hatimu ada penyakit aku, maka kalian syirik kepadaku, saat itu putus dengan aku, walaupun amal kita sebanyak langit dan bumi, tapi putus oleh Allah. Faja'alnahu haba'an mansuro, maka dijadikan amal-amal mereka bagaikan debu yang bertebaran, tidak ada manfaat. Ini satu ya yang benarnya. Satu, amalkan yang dari guru diwacok, kalau kita yakin lakukan. Tuntunannya lillah billah li rasul, dilatih. Kedua, alat memutus itu keakuan untuk menyambung supaya sambung kepada Allah. Nabi Adam menyatakan Rabbana dzolamna anfusana. Kalau di dalam bimbingan guru kita merasa dolim, merasa hina, merasa penuh dosa, faqad dzolamtu abadan. Ini langgeng masuk ke hati. Walaupun panjenengan ulama besar, ahli kitab, perasaan faqad dzolamtu abadan. Terus warabbini, mohon dibimbing. Kalau ini kula jenengan sebagai orang ahli thariqah ataupun pengamal wahidiyah ataupun ahli hakikat, kalau itu masih ada perasaan mulia, satu debu tidak akan sampai kepada Allah. Harus diganti perasaan faqad dzolamtu. Jadi penanya, Syekh Abil Hasan As-Sadili yang disanjung orang, wakilah disebut Ghausu fi zamanihi, Ghausnya di zaman itu. Syekh Abil Hasan As-Sadili, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ketika bersama ulama, kiai-kiai, semua menghormati, menyanjung Syekh Abu Yazid Al-Bustami sambil menangis. Wahai saudaraku, para ulama-ulama, para masyayikh semuanya, kalau panjenengan menganggap aku orang baik, orang pangkat di sisi Allah, saya terima kasih, sambil nangis. Tapi sesungguhnya andaikan ini ada debu yang menempel di sandal sampean, iku sik luwih apian debu itu dibandingkan saya lu. Itu ulama yang sungguh, Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu, aku sik luwih apian bledug sing nempel di sepatumu tinimbang niku. Aku sik luwih elekan aku timbang bledug itu. Dan ini ngetrapno dawuh Nabi Adam, Rabbana dzolamna anfusana. Nomor 2. Nomor 3. Untuk menjadi panjenengan dilanggengkan oleh Allah. Kalau sambung dengan Allah sangat sulit. Yang lebih mudah adalah sambung kepada Rasulullah. Karena Allah menyatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, syaratnya wa anta fihim. Allah tidak akan memutus engkau. Allah tidak akan mengazab engkau. Walaupun kalian susah, tapi Allah tidak putus dengan engkau. Andaikan engkau mulia, engkau tidak putus dengan Allah. Kita kan selalu putus mengandalkan kemuliaan, mengandalkan segala-galanya. Syaratnya wa anta fihim, dan engkau Muhammad ada di antara mereka. Kalau di hadapan engkau Muhammad kekasihku ada di hatinya mereka. Mereka selalu berselawat kepadamu. Mereka selalu istidor merasa engkau di hadapannya. Merasa engkau di hatinya. Dia sering menangis padahal dia tidak kenal engkau. Maka wajar Kanjeng Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merindukan itu. Jadi kepada sang penanya, bersihkan hati kita dulu, ikuti bimbingan-bimbingannya, terutama yang di dalam tanam perasaan rendah, bahwa sampai mati al-wajal ilal ajal. Perasaan rendah itu bahwa sampai mati. Hanya semata-mata karena Allah. Perasaan nol. Jangan merasa apa-apa. Rendahkan dirimu. Perasaan rendah. Rasul pun diperintah oleh Allah. Ya Muhammad. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin Al-Quran. Tundukkan sayapmu. Walaupun dengan orang bodoh. Dan walaupun dengan orang Yahudi. Walaupun kamu Muhammad dicaci maki. Walaupun engkau kekasihku kanjeng Nabi Muhammad, engkau dilempari, tundukkan sayapmu terhadap orang-orang mukmin yang mengikuti kamu. Gitu ya. Mujahadah jangan ditinggal. Kalau ingin diridhoi Allah, Rasul dan guru, rohani dan semua makhluk, rendahkan diri kita, mujahadah, doakan umat masyarakat, ikut berjuang, ojo ndonga kanggo awake dhewe. Monggo ndonga bareng-bareng, Allahumma barik fima khalaqta wa hadil baldah ya Allah wa fi hadil mujahadah ya Allah. Terima kasih kepada penanya. Kalau nanti masih kurang bisa ditambah. Mujahadah yang sungguh-sungguh. Nolkan diri kalian, maksudnya nolkan, hilangkan perasaan aku dan perasaan rendah itu adalah milik hamba. Jangan sampai lepas. Kalau perasaan rendah itu hilang, timbul perasaan aku, alamat itulah azab terbesar. Artinya putus hubungan dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Moga-moga kita diridhoi nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Pada penanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjut lagi untuk pertanyaannya, ada beberapa. Lain hari. Okay. Untuk pertanyaan yang lain hari ya, ini bapak-bapak ibu-ibu sudah tadi sambil menjaga payah. Yeah, untuk lain hari aja satu-satu ya. Yeah. Saya serahkan kepada Mas Yudi, monggo. Kalau ditutup tasawuf ya tasawuf. Terima kasih pengajian pada malam hari ini. Pengajian rutin malam Jumat, insya Allah akan terus dilanjut setiap malam Jumat. Monggo untuk Bapak dan Ibu bisa menginformasikan kepada handai taulan, saudara-saudara yang ingin mengaji, terutama mengaji masalah bahasan rohani, bahasan jiwa, bahasan pembersih hati, bisa berkumpul di studio Alam Hikmah ini setiap hari Kamis malam Jumat. Insya Allah barokah, mumpung selagi ada beliau yang bisa memberikan arahan dan bimbingan. Untuk itu, sebelum acara ini ditutup, mari kita tasyahud dan istighosah kepada beliau, kepangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di malam hari ini mudah-mudahan hidayah turun kepada kita semuanya yang hadir, terutama dan kepada penonton yang secara online live di TikTok pada malam hari ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama kepada kesadaran kita, hati kita sebagai bekal kembali pulang ke haribaan beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bi husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu wa adrikni wa qaddalam turabata wa rubini
وليس لي يا سيدي سواك فإن دارت القدس صلى يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الغوث السلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للخضرة العالية الفاتحة. Ya, malam Jumat tanggal 31 monggo sami kedok tular insyaallah. Tanggal 31 beliau Abah Heru beserta teman-teman Alam Hikmah akan melaksanakan ibadah umroh di bulan November. Insya Allah malam Jumat besok ada tasyakuran untuk pemberangkatan umroh. Nggih, ngoten mawon inpunipun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.